Assalamualaikum sahabat perempuan MUI TV. Kita ketemu lagi di Ruang Hati. Sebuah ruang untuk ngobrolin berbagai problematika tentang perempuan, remaja, dan keluarga. Seperti hari ini nih, karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan, ya kan terkenal bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh ampunan, keberkahan, tapi juga bulan ujian. Ya nggak? Bukan hanya ujian menahan lapar dan haus loh, tapi juga menahan amarah dan konflik. Makanya hari ini kita mau ngomongin tentang komunikasi efektif saat puasa, bagaimana cara menghindari konflik. Betul nggak sih kalau orang lagi puasa itu gampang marah atau gampang terjadi konflik? Nah, bersama saya sudah ada Ibu Neni Herlina MAP CPR. Betul ya Bu? Betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, Ibu Neni ini adalah seorang PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Beliau sempat viral loh waktu itu. Coba cek deh kasusnya apa. Oke, beliau juga seorang PR senior dan juga seorang aktivis, seorang penulis, pokoknya hebat deh. Dan perwakilan dari Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Oke Ibu, nah kita mau bahas yang tadi saya bahas nih. Apa tuh? Tadi kita bilang ngomongin konflik saat puasa. Boleh nggak sih sebelum kita bahas tentang itu, Ibu cerita sedikit, pernah nggak ngalami hal yang lucu terkait dengan konflik saat bulan puasa? Salah komunikasi? Kayaknya setiap orang pasti mengalami ya konflik itu, karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau cerita terkait ibadah puasa, ini justru kita bisa refleksi gitu, bahwa ternyata puasa itu luar biasa begitu. Kita bisa melihat pada saat puasa itu karakter asli keluar tuh ya, keluar aslinya. Jadi sebagaimana firman Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 53, mohon dikoreksi jika salah, itu dikatakan oleh Allah bahwa katakanlah yang baik-baik. Jadi ini komunikasi banget ya. Nah itu saya juga pernah pengalaman gitu Mbak Tayla itu. Jadi pada saat itu, ini cerita di kantor aja ya. Di kantor itu kan karena saya itu PR juga ya. Di kantor, dan kebetulan pada saat saya pas suatu hari keluar lift gitu ya, tiba-tiba ada seseorang tuh lagi marahin resepsionis gitu ya di lantai saya itu, dan dia teriak-teriak gitu seperti itu. Kemudian pada bulan puasa tuh, pada bulan puasa. Si resepsionis udah gelagapan kayaknya, udah langsung kayak gitu keluar nih jiwa kehumasan itu langsung. Mohon maaf Bapak, bisa duduk sebentar Pak. Saya dengar tadi dia sebenarnya rektor gitu. Udah pasti nih ya, orang kalau udah levelnya segitu udah pasti kalau ada salah sedikit, wah udah pasti gitu ya. Udah akhirnya kita dengarkan, dengarkan dulu persoalannya apa. Kemudian pertama tentu menyampaikan permohonan maaf dulu atas nama instansi ya, bahwa mohon maaf jika memang pelayan kami kurang maksimal. Dulu langsung ditanya lah. Setelah itu dicarikan, kalau memang kayaknya biasanya kalau kayak gitu tuh nggak ada orangnya yang dia cari biasanya. Gitu kita berikan nomor telepon, dan setelah itu kelar. Tapi sebelumnya biasanya saya udah izin Pak Rektor, menyebutkan dulu, memberikan penghormatan. Kayak gitu sih lah pengalaman unik gitu. Di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ya. Tapi ternyata dia kayaknya bukan Islam juga sih, kayak Nasrani. Banyak lah kejadian-kejadian di kantor. Kadang juga teman-teman dari timur kan karena kita kan beda budaya, beda suku, beda daerah, itu beda karakter gitu ya, beda bahasa, intonasi pun bisa menentukan. Kadang kalau teman-teman dari timur udah langsung ini gitu kan, bisa meminta tolong lah gitu, memendam kemarahan mereka. Biasanya kalau di kantor itu persoalan dana, persoalan hibah dan lain sebagainya, kayak gitu pengalamannya. Dan itu sebenarnya kalau tadi Ibu nyebutkan beda karakter, beda budaya, beda suku. Kan kadang-kadang nggak semua orang yang ngomongnya tinggi itu artinya dia marah. Memang suaranya aja kayak begitu ya. Kayak gitu dari sana. Dari sononya gitu. Oke, tapi Bu, sebenarnya benar nggak sih kalau dibilang bahwa pada bulan Ramadan justru konflik sering terjadi? Dan ada nggak beda antara konflik misalnya di keluarga, di masyarakat, sama di kantor kalau lagi lagi Ramadan nih gitu? Tentu beda ya, karena kan juga komunitasnya juga beda. Kalau di keluarga ya mungkin karena kita udah ada keterikatan keluarga gitu, jadi udah jauh lebih nggak jaim lah istilahnya, ya marah-marah aja. Kemudian juga kalau di masyarakat juga kan heterogen juga gitu. Kalau di kantor juga spesifik dong, dia dunia yang penuh profesionalisme gitu. Kadang-kadang kalau kita bedain gitu ya, kadang-kadang kalau di keluarga itu lebih cepat
cepat tersulut lah gitu, karena kan udah nganggap udah sama anak udahlah gitu kan. Udah marah-marah aja nih, apalagi kita ibu-ibu ya kayak gitu ya, sama suami juga seperti itu. Kemudian biasanya kalau di masyarakat, karena juga mungkin banyak apa istilahnya, tidak hanya kita begitu, banyak mungkin juga ada orang-orang yang juga concern, jadi bisa ada nggak cuma kita aja yang menyelesaikan, mungkin juga ada orang lain yang juga yang paham. Lalu kalau di kantor ya karena dia sifatnya dia lebih profesional gitu, jadi kayak biasanya juga jaim gitu, kadang-kadang ya lewat sindiran atau apa kayak gitulah Mbak. Tapi benar nggak sih bahwa faktor, kan kalau puasa kita lapar ya, faktor lapar, faktor kurang tidur itu bikin kita cepat naik darah. Benar betul nggak? banget. Iya. Jadi ya, kebayang nggak sih kalau ngerasain, kan kita pasti semua ngerasain ya. Kalau misalkan saat-saat rawan itu pasti kan tentu kayak misalkan saat-saat kita lagi tidur nih, misal mau sahur gitu kan, itu kan mudah banget gitu, karena ya masih belum sepenuhnya, ruhnya belum utuh gitu kan. Kalau misalkan kita bagaimana kita misalkan cara membangun anaknya dengan dengan langsung keras gitu ya, tentu marah lah orang. Kadang-kadang pernah nggak dengar istilah jangan suka kalau orang lapar, orang-orang yang lagi ya istilah kalau diusik kok orang-orang lapar, orang ngantuk itu jangan sampai deh gitu kan. Nah, itu saat-saat yang seperti itu saya kira juga memacu. Selain juga mungkin faktor psikologi ya, psikologi, kemudian juga fisik juga itu juga menentukan. Apa tuh ya, kayak ada istilah juga kan, kalau singa lagi lapar jangan digangguin gitu, atau singa tidur jangan dibangunin. Itu berlaku juga buat manusia ya. Nah, tapi Ibu sebagai seorang PR yang senior nih, ada nggak sih teknik gitu kan untuk kita tetap menjaga emosi kita dan cara bertutur kita yang baik tuh kayak gimana? Kita juga menyetir ya ada beberapa kejadian atau saat Rasulullah mencontohkan gitu. Jadi ketika kamu berpuasa kemudian ada yang mengajak kamu bertengkar atau marah, katakanlah saya sedang berpuasa. Nah, itu salah satu acuan kita sebagai umat muslim bahwa ya ikuti aturan Rasulullah gitu, seperti itu. Jadi apalagi kita hidup di zaman sekarang ya gitu, nggak cuma di internal kota tapi juga di medsos dan lain sebagainya. Jadi itu dulu kita pegang dulu ajaran agama kita seperti itu. Jadi ya apalagi berpuasa itu kan tujuannya mulia sekali ya gitu. Puasa itu nggak cuma nahan haus lapar, tapi juga kalau bisa ya meningkatkan ketakwaan kita. Apa bentuk dampaknya, yaitu kita semakin bertakwa, semakin lebih bijaksana, semakin lebih bisa mengontrol diri dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita sebaiknya menghindari konflik ya. Betul. Sama jaga jari nih kalau lagi itu typing gitu kan. Tapi ada nggak sih Bu strategi misalnya gini? Oke lah kalau kita nih bekerja di bidang yang bukan komunikasi. Tapi kalau kayak misalnya Ibu nih PR, kan mau nggak mau harus ngomong, mau nggak mau kan harus ngadepin orang. Nah tadi kan Ibu udah ngasih contoh tuh ngadepin orang yang marah seperti apa gitu kan. Nah sekarang kalau Ibu sendiri nih di posisi yang lagi lapar, lagi haus, lagi capek, terus mesti ngomong gitu kan. Ada nggak sih tekniknya gitu untuk ngendaliin dirinya kayak gimana? Iya, di samping kita juga mengingat apa yang menjadi ajaran Islam itu, jadi kita juga ya harus tentu bisa mengontrol diri. Biasa nih yang lebih cepat tersulit misalnya yang anak-anak muda lah gitu. Kalau kita mungkin yang umuran kita mah udah capek kali ya marah gitu ya. Jadi mengontrol emosi, kemudian juga kita melihat juga lawan bicara begitu ya. Kalau misalnya ada orang lagi marah-marah ya jangan juga lah dibalas sama marah-marah juga. Gitu, artinya kita haruslah bisa lah gitu menempatkan diri, melihat situasi dan kondisi. Kemudian juga biasanya orang marah itu kan juga dia punya latar belakang gitu ya. Kita jadilah pendengar yang baik kan. Selain kita juga mengikuti ajaran agama ya, kalau bisa jarang nih orang yang bisa dia mau mendengar gitu ya, mau mendengar, menahan emosi dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau kita mau nyampein kritik boleh nggak sih kalau berpuasa? Supaya orang nggak salah paham nih ya. Nah ya itu ya bagaimana penyampaian kita ya. Saya kira kalau Rasulullah juga mengajarkan atau mencontohkan, beliau kan orang yang lembut begitu. Saya kira kalau kita bicara dengan nada yang lembut, dengan intonasi yang baik, itu pasti langsung amarah itu akan turun, insya Allah. Artinya orang yang udah
tensinya udah di sini, begitu kita jawabnya lembut, pasti mau nggak mau turun ya. Insya Allah. Berarti kita yang mesti latihan juga nih, latihan mengendalikan emosi kan. Kan ada latihan juga kita di rumah menghadapi anak-anak. Oke, Bu, ini ada yang lebih seru nih sebenarnya. Kan kalau bulan puasa itu banyak banget atau sering sekali ada ajakan bukber. Kan buka puasa di kantor, buka puasa di keluarga besar. Nah, kan dikit-dikit mau jadwal padat teh. Nah, padahal di saat-saat bukber itu sering tuh ada omongan-omongan yang ya mancing-mancing gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu kan urusan pribadi tapi ditanyain. Itu gimana sih supaya kita nggak meledak sebelum buka puasa? Ya memang terutama di komunitas ya kita yang biasa ibu-ibu semua gitu ya mencoba menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang bisa mengontrol diri kita gitu ya untuk bisa lebih baik lagi. Saya kira malah ikut-ikutan lagi jangan-jangan gitu. Jadi ya saya kira kita mencoba mengalihkan lah gitu ya. Kalau misalkan contoh yang gampang, contoh sendiri aja. Kalau ada teman ya atau siapapun itu yang bicara tentang hal ya yang negatif lah ya, gibah. Maksudnya gibah kan seperti itu ya. Tentu kita sebagai orang yang berpendidikan, tentu kita yang punya juga pengalaman akademis gitu ya, bahwa tidak semua informasi itu juga benar gitu ya, apalagi yang sifatnya negatif gitu. Itu harus ada check and recheck juga dan tidak perlu ditanggapi. Tidak semua hal itu harus kita tanggapi juga gitu. Bisa aja kita mengalihkan atau kita bisa bicara hal yang lain seperti itu sih. Coba mengendalikan diri itu tadi Mbak. Highlight seperti itu. Tapi gini loh, kadang-kadang orang tuh kan keponya keterlaluan ya Bu, gitu kan. Contohnya nih, ini sebenarnya mungkin sering dialami sama orang. Kita ketemu gitu kan sama keluarga besar, nggak ketemu pengen ketemu. Begitu udah ketemu ditanyakan yang belum nikah, kapan nikah? Gitu kan. Udah punya anak, belum punya anak, kapan punya anak? Itu pertanyaan yang rutin tuh, gitu kan. Nah, kalau kayak begitu sebenarnya jawaban apa sih yang paling bagus gitu kan untuk orang nggak usah ngurusin kita deh gitu. Iya kadang-kadang dengan pernyataan ya, pernyataan kita ya, kalau kita kan sebenarnya dalam bergaul itu kan kita punya ada standar gitu ya, ada standar yang memang mungkin itu ranah privasi, ada yang juga mungkin yang bisa lah dipublish lah istilahnya ya di zaman sekarang. Saya kira itu juga kalau saya biasanya kadang-kadang saya nggak apa-apa, saya bicara aja loh, dengan bercanda biasanya kayak gitu. Jadi kan kita orang komunikasiin gitu, belokin aja gitu. Emang kenapa gitu misalnya. Jadi kita alihkan dengan yang lebih informal. Jadi supaya apalagi kalau misalkan mungkin kejadian teman kita yang ditanya gitu ya, kita alihkan saja dengan candaan biasanya kayak gitu. Itu lebih smooth ya saya kira mencoba supaya mereka nggak terlalu kepo lah istilahnya zaman sekarang, karena itu kan belum tentu juga yang ditanyakan juga suka dengan pertanyaan itu dan sebagainya gitu. Jadi artinya yang nanya jangan terlalu kepo, yang ditanya pun jangan terlalu baper gitu ya. Cila ngomong saya udah kayak anak muda ya, Bang. Oke. Tapi ini sekarang kita nyimpang sedikit. Menurut Ibu, sebenarnya berpengaruh nggak sih wawasan seseorang ya dengan pertanyaan yang dia ajukan? Artinya biasanya kalau orang yang pendidikannya tinggi, itu pertanyaannya nggak ngurusin urusan orang. Bener nggak sih pepatah itu tuh? Iya, tentu benar ya. Jadi memang di dalam teori itu harusnya kan seorang yang semakin tinggi ilmunya dia akan semakin seperti ilmu padi lah, dia akan lebih down to earth lah gitu. Jadi nggak mungkin lah orang yang dia punya pemikiran kemudian dia berpendidikan baik, tentu dia sudah mampu membedakan mana yang kira-kira ini perlu ditanya mau enggak gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang apakah menyinggung seseorang atau tidak. Jadi itu akan kelihatan. Coba aja Mbak Tera mungkin pernah juga punya teman-teman, mungkin kalau ambil contoh nih, kita suka reuni ya umur-umur sekarang itu sekarang beda banget kan. Kalau misalkan kita ketemu sama komunitas yang SMP gitu sama yang SMA atau yang perguruan tinggi, pasti topik pembicaraan berbeda. Nah disitulah akan terlihat bahwa memang ternyata pendidikan seorang itu juga menentukan juga bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana kualitas pertanyaannya atau obrolannya dan lain sebagainya. Dan intonasinya juga mungkin ya. Cara ngomong. Ini saya mesti belajar nih kan, Ibu kan PR nih. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pesannya sama? Ya pesannya sama, tapi gara-gara menyampaikannya beda kan artinya jadi beda ya. Itu
Gimana sih cara kita memberi pemahaman kepada orang lain? Cara ngomongnya jangan gitu. Pernah nggak Ibu ngajarin mungkin kepada apa tuh sesama rekan atau gimana? Iya, jadi itu tadi pertama tentu kita melihat dulu ya wawasan, kan orang berbeda-beda, Indonesia ini beragam gitu ya. Ada yang daerah barat, daerah timur itu sangat jauh berbeda rasa atau juga mungkin bahasanya gitu ya. Jadi ya memang ya kalau sifatnya memang kayak di pekerjaan gitu ya, tentu kita sampaikan juga gitu bahwa kan ada namanya komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi kita belajar secara keilmuan saja bahwa sebenarnya cara berbicara dengan mungkin atasan, dengan sesama pekerja yang selevel, sesama dengan bawahan, mungkin itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian kita juga harus paham juga kalau kita punya bos Batak misalkan ya, orang Medan ya, itu juga kan menyesuaikan lah gitu. Jadi menyesuaikan agar kalau misalnya kita udah kayak apple to apple tuh udah nyantai, itu udah enak, udah mengalir. Jadi memang kita sebagai orang yang berpendidikan tadi, yang udah tahu ilmunya, ya tentu harus bisa menyesuaikan juga gitu kan. Jadi janganlah orang yang mau dimengerti, kita yang mengerti. Ini bagus banget. Jangan selalu minta dimengerti, kita yang harus mengerti orang gitu ya. Oke, ini mengubah mindset sebetulnya. Benar, mengubah mindset. Nah, tapi kembali ke Ramadan Ibu. Kan kalau misalnya kita di antara keluarga nih ya, kalau ada hal-hal yang misalnya contoh gini deh, ibu-ibu kan urusannya selalu urusan ekonomi keluarga nih ya. Ada urusan duit nih yang mesti disampaikan gitu. Kapan sih saat yang tepat, atau mungkin mau ngadu soal anak, ada kelakuan anak yang kurang bagus gitu. Kapan yang tepat kita menyampaikan itu pada suami kita? Ke saat bulan Ramadan nih, supaya jangan meledak. Gimana tuh? Iya, jadi memang ada waktu-waktu rawan Mbak Taila. Jadi kalau saya tentu yang pertama kita lihat ekspresi dulu suami gitu ya. Kemudian yang kedua kalau misalkan memang dia pulang kerja, dia riang atau apa itu. Ya dengan bahasa yang lembut atau apa gitu kita bisa sampaikan. Tapi kalau puasa ya harus lebih treat lagi ya. Jadi kita lihat kayak waktu-waktu tadi saya bilang, waktu-waktu dia mau sahur atau mau buka itu kan pasti orang udah fokus gitu ya. Jangan pada saat-saat jangan itu. Diganggu. Jadi yang lebih ideal itu mungkin setelah tarawih gitu, atau 30 menit setelah berbuka puasa, seperti itu ya, disampaikan dengan tentu tetap melihat situasi dan kondisi kondisi psikologis suami lah gitu ya, baru kita sampaikan. Kadang-kadang juga saya juga kadang-kadang nggak usah dulu diceritain, mungkin karena masalahnya terlalu berat gitu ya. Nah itu biar kita tunda, karena nggak mesti harus saat itu juga dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya kira begitu. Jadi ya bisa-bisanya kita melihat situasi dan kondisi. Sebenarnya ini penting sekali sih gitu ya, terutama untuk ibu-ibu muda ya, karena kita tahu istilahnya membaca bahasa tubuh ya, bahasa tubuhnya suami, bahasa wajahnya, kita bisa tahu nih kapan kita buka omongan gitu kan. Karena kadang-kadang kan kericuhan yang kecil tuh gara-gara salah waktu sebetulnya, bukan karena masalahnya, tapi gara-gara salah waktu menyampaikan ya. Nah, tapi misalnya nih Bu, sudah terlanjur nih, gara-gara si ibu nggak sabar, begitu suaminya datang, sehingga terjadi konflik. Gimana sih cara kita untuk nanganin gitu? Jadi mengatasi ya udah terlanjur terjadi kejadian dan marah udah ngamuk nih. Jadi ini ya kembali ini saya suka dengar juga nih istilah. Jadi kalau perempuan itu lebih banyak bercerita. Jadi sehari itu bisa berapa puluh ribu kata yang memang itu udah fitrahnya dia ya. Kemudian kalau laki kan lebih cenderung ke logik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sering ikut ada kajian-kajian suami istri itu kan banyak juga dibahas tentang sebenarnya bahwa kita tuh juga memang berbeda gitu dengan suami. Nah itu dulu disadari. Kemudian kalau memang udah terlanjur karena mungkin itu kita pengen buru-buru gitu ya, pengen buru-buru kayak gitu ya, saya kira yang paling enak ya meminta maaf saja. Kalau itu sampai akhirnya itu menyulut kemarahan suami gitu. Jadi Allah aja maaf gitu. Dan apalagi kita suami istri kan udah tahu lah gitu ya. Saya kira itu yang paling baik. Seperti kalau udah kejadian tiba-tiba marah, maaf Pak, misalkan itu tadi abis kan ada alasannya pasti tentu. Abis kayak saya pengen cepet-cepet dapat jawaban dan lain sebagainya gitu. Insya Allah seperti itu. Kalau saya sih ini bukan rahasia, kalau udah kayak gitu biasanya kita saling memaafkan, memeluk dan lain sebagainya. Itu kan juga bahasa tubuh yang bagus ya, betul. Memeluk anak, memeluk suami. Jadi itu sebagai body language tadi, permintaan maaf itu. Nah kan Ibu sebenarnya pakar komunikasi juga nih ya. Nah saya mau belajar juga nih. Jadi sebenarnya
kita itu kuncinya jangan pernah gengsi ya untuk minta maaf, dan jangan pernah gengsi juga untuk menunjukkan kasih sayang. Betul. Artinya pelukan, ciuman, Betul. itu bahasa Iya, kita itu bahasa. yang sekarang sebenarnya jarang digunakan. Rasulullah kemarin udah nyontohin dulu ya sama Sayyidina Aisyah. Betul, gitu kan, mereka betul. dia lomba lari, Iya. dia perakan. Tapi menurut Ibu, apa sih faktor yang menyebabkan bahwa sekarang ini manusia kayaknya gengsi deh gitu? Artinya kayaknya menurunkan derajat nih kalau kayak begitu gitu. Apa sih sebabnya tuh? Iya, kembali lagi ke bagaimana pemahaman dia dan bagaimana dia menempuh untuk beragama, tapi benar-benar menjalankan ajaran agama itu. Saya kira kalau Islam tuh udah sangat komplit lah, Mbak, ya. Bagaimana ada banyak referensi begitu ya, banyak referensi. Intinya literasi gitu. Banyak sangat detail Rasulullah itu mencontohkan gitu ya, mencontohkan bagaimana bersikap terhadap istri, terhadap anak gitu ya. Ada namanya prophet parenting, yaitu kan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Saya kira kembali kita sebagai umat Islam gitu ya, bahwa ketika kita sudah dikasih way of life itu ya dijalankan. Contohnya udah ada kok ya, gitu. Kemudian mungkin faktor yang itu karena mungkin sekarang itu kan jika dikaitkan dengan era digital itu udah terlalu banyak informasi yang masuk yang memang nggak terfilter gitu. Jadi itu sebagai ini juga curhat ya. Ini sebagai juga tantangan ibu-ibu juga ya, ibu rumah tangga yang memang harus melawan kondisi zaman, bagaimana dia bisa mendidik anak, menjaga hubungan dengan suami dengan baik, dengan berpegang pada ajaran agama Islam tentunya, seperti itu sih. Nah, tadi Ibu nyinggung soal itu kan, medsos gitu ya. Yes. Nah, kalau kita nih Bu, kan biasanya kan ada berita-berita ini kan, walaupun bulan puasa berita-berita tetap aja tuh nggak terfilter, paling-paling di awal-awal doang. Begitu hari-hari selanjutnya kan, wah gosip lah, hoax lah kan ada. Gimana sih tangan kita nih para netizen, kata netizen yang maha benar katanya, itu menjaga jarinya nih untuk nggak komen. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kan juga ini kalau masalah medsos itu tentu kita harus bisa mempunyai critical thinking ya, memilah informasi-informasi yang sekiranya kalau saya sih udah mudah mengkategorikan gitu ya. Kalau yang ini nih kayaknya ini cuman hal yang kayaknya nggak logis gitu ya, nggak masuk akal, itu berarti kan hoax gitu. Jadi nggak perlu juga tuh kita yang pasti ya tadi critical thinking tadi kita menganalisis dulu apakah memang ini berita ini benar gitu ya kan. Sebenarnya juga kita punya logika ya. Ada kadang-kadang ini kayaknya mungkin enggak gitu. Nah itu bisa memilah itu gitu. Itu tentu dengan pengalaman ya, dengan pengalaman juga banyaklah kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masyarakat bahwa sebenarnya ternyata itu cuma hoax gitu ya. Ternyata ini itu kita jangan malas untuk riset lah, untuk meneliti kembali apakah konten itu memang benar. Kalau saya sih gampang banget caranya di platformnya, di platformnya itu official atau bukan. Itu sekarang banyak sekali kan yang namanya buzzer itu yang memang mungkin punya maksud tertentu yang memang tidak baik gitu. Intinya critical thinking, berpikir kritis gitu. Dan itu juga harus kita ajarin ke anak kita kan. Iya, betul. Di usia berapa sih masih kita ajarin mereka untuk nyaring gitu. Iya, itu sih bisa dari kecil ya. Dari kita dengan contoh-contoh ya, ketika PAUD gitu ya. Mengajarkan kan Rasul juga sudah mengajarkan pada saat mereka toddler gitu ya, masih golden age itu, bagaimana memperlakukan mereka seperti raja. Kemudian dia mulai remaja, perlakuan sebagai prajurit gitu ya, artinya kita udah boleh mukul, kemudian setelah itu sebagai sahabat gitu. Jadi yang mungkin yang paling masuk sih ketika dia udah remaja ya, karena saya juga pernah melakukan itu dengan anak-anak saya ketika gadget sudah mulai ada gitu ya. Saya lihat kok dia anak SD tapi masih belum bisa bertanggung jawab, jadi belum, ya mungkin SMA aja kali ya sudah mulai bisa membedakan gitu ya, apakah ini benar atau tidak, bagaimana kamu harus bersikap dan sebagainya. Itu tadi udah ngerti gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu, benar-benar pembicaraan yang penuh manfaat untuk kita introspeksi diri gitu. Oke, terima kasih sudah hadir di Ruang Hati Ibu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya, insya Allah. Insyaallah. Sahabat perempuan, dari pembicaraan kita dengan Ibu Neni, seorang ahli komunikasi, kita jadi sadar bahwa di bulan Ramadan ini khususnya, jangan menyia-nyiakan puasa kita dengan lisan
yang tidak diberi pagar istilahnya ya. Kita harus detox komunikasi gitu. Apa yang penting kita sampaikan? Apa yang penting kita terima? Apa yang penting kita jawab? Kalau tidak, lebih baik kita diam sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Ruang Hati. Selalu nantikan Ruang Hati bersama saya, Nutaila Anwar. Assalamualaikum.